Tes, 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 tes. Cek, cek. Ini. Iya, betul. كتب العلماء بحمده بالأعمال كتب المقام سلطان العظيم الشيخ عبد القادر ومن خير الشيخ عبد الله والشيخ مولانا محمد الشيخ الشيخ ما شاء الله ومشايخ سيدنا حبيب سيدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a bil ilmi unasan wa adalla bil jahli akharin wa ja'ala ilmal fiqhi imadan li hadzal din wa usalli wa usallimu ala sayidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya muliakan jamaah berataan, para ulama, tokoh agama, ya, berataan sudah ya, dimuliakan Allah Ta'ala. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Muntung menyambat alhamdulillah, pahala muntung, hati mengiktikadkan minnah anugerah itu dari Allah, awak digunakan untuk taat kepada Allah, itu ngarannya bersyukur secara total. Muntung alhamdulillah dapat pahala, telinga mendengar dapat pahala juga karena muntung tadi. Lalu hati mengiktikadkan nikmat itu dari Allah, awak atau nikmat Allah Ta'ala berupa kesehatan, kesempatan, kecukupan, digunakan khusus untuk ibadah kepada Allah. Digunakan, kalau harta digunakan kepada yang halal-halal aja, yang disuruh Allah. Nah itu bersyukur tuh. Artinya minimal tuh lah yang haram ditinggalkan. Lebih bagus lagi yang makruh ditinggalkan juga. Apa itu? Berokok makruh tuh. Berokok makruh. Kenapa saya mengatakan itu disuruh meninggalkan? Saya juga perokok. Kenapa saya menyinggung-nyinggung itu? Nah itulah anu ngalihnya. Karena menyinggung inya batuk, cobanya kada batuk, kada dibela-belanya merokok itu batuk. Jikanya kada batuk, orang merokok umur 50 tahun ke atas, ampih itu penyakit datangan. Ampih berhenti merokok di atas umur 50 tahun. Itu penyakit datangan karena menghilangkan pemanasan tubuh secara drastis. Ujar siapa itu? Ujar orang yang masih hendak merokok. Nah itu. Jadi kita syukur kepada Allah. Bersyukur orang ulun ulangi. Pakai muntung alhamdulillah. Di hati meyakinkan itu semua dari Allah. Tubuh kita, badan kita, harta kita, apa aja yang diberikan Allah kita gunakan untuk taat ibadah kepadanya. Nah, lalu kita disuruh alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada
junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Juga itu tanda syukur kita kepada Allah dijadikan umat Nabi Muhammad. Kita kada minta dijadikan, itu anugerah terbesar juga bagi kita. Dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan yang ketiga, kita niat iktikaf di masjid ini. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat iktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, subuh ini singkat aja, jam 6 lewat seperempat lah ya, kita ampihan. Ulun lihat pinanya panitia ada bawa bungkus-bungkusan makanan tuh pinanya tuh. Jadi kita ini jar setengah bulan sekali lah dengan pemateri yang berganti-gantian ya, kalau tuh bagus saya itu bergantian setengah bulan sekali. Karena kalau duitnya cukup jangan setengah bulan sekali, setiap minggu, setiap Sabtu. Kalau cukup lagi jangan mau kalah dengan Pelita. Masjid ini duluan daripada Pelita. Jangan mau kalah dengan meninjau. Masjid ini duluan daripada meninjau. Dan ini masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mulai bahari itu. Dan bubuhannya yang berpikiran moderat, bubuhan liberal, jangan menyambat-nyambati masjid ini. Masjidnya tidak mau menerima kemajuan. Bukan loh, bukan. Karena dia mempertahankan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu aja. Tetapi kemajuan yang tidak merekonstruksi, merusak bangunan Ahlus Sunnah wal Jamaah lah, itu diterima kemajuan itu. Tapi yang merusak Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan diumpati. Ini dipertahankan masjid ini. Masjid ini aja yang bubuhannya yang kada kau mau otak-atik bubuhan Wahabi, kada kau masuk di sini. Kalau masjid raya minta maaf, Islamik masih kawat tuh diudak-udak orang. Itu satu saat diambil orang. Ada filosofi para tetua NU. Kalau di masjid itu ada orang kehilangan sandal yang menyuntan, diperiksa, oh sekalinya ada hubungannya ini orang NU, sekalinya nanya nyuntan sandal kalau ke masjid. Tetapi kalau Wahabi, minta maaf lah kalau ada Wahabi, saya tidak membentur-benturakan. Kalau Wahabi masuk masjid, bukan sandal dicuntannya, masjid dicuntannya, pian. Masjid diambilnya. Nah, itu. Dan ini bumi Indonesia ini buminya Syafi'i, Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i itu sudah ada 150 Hijriah sidin lahir. Wahabi hanya raja lahir tuh. Wahabi tahun 1700-an, sekitar 300 tahunan. Sementara mazhab Syafi'i sudah 1000 tahun berdahulu. Mungkinkah yang datang tadudi ini lebih harat daripada yang terdahulu? Kada kawa, mesti orang tua yang terdahulu. Apalagi kita tahu bagaimana hebatnya Imam Syafi'i itu. Silahkan pian buka, banyak ustadz buka di julak YouTube tuh tentang sejarah Imam Syafi'i dan kayak apa hebatnya Imam Syafi'i. Nah, yang itu kita jadikan imam. Berhati-hati kita menuntut ilmu wayah ini. Dan kekanakan yang wayah ini rata-rata pengetahuan agamanya tipis. Begitu dididik oleh mereka, bulik tuh mama abahnya pian bid'ah, syirik, ya, khurafat, macam-macam kuitannya, betahlil, bid'ah, berziarah, syirik, sembahyangnya nang kayak ini, salah anunya kayak ini, serba salah tuh pemberatan. Nah, itu kenapa? Itu ciri didikan Wahabi. Ciri didikan Wahabi.
di tahun 80-an, di masjid-masjid Samarinda itu belum ada yang basulawar tengkes, belum ada tuh, belum ada yang takbir Allahu Akbar yang kayak itu, belum ada Allahu Akbar ba'andak di sini. Saya tidak menyatakan itu salah, bukannya kada memadahkan salah, cuma itu ciri bubuan Wahabi kayak itu, minta maaf, dan itu kada salah, tidak salah. Ingatilah bubuan Wahabi, kami tidak menyalahkan, cuma hanya sekedar kita supaya tahu. Nah itu orang yang biasa pekerjaannya bidahkan orang lain. Cirinya apa? Cirinya kayak itu. Nah, paksa ulun terus terang. Cirinya juga kada mau bewirid. Ciri lagi tuh kada mau bewirid. Nah, kita diajarkan siap untuk menerima perbedaan. Ketika berbeda, kita belajar menghormati pendapat orang lain. Kalau di bidang fikih, jangan merasa menang sorang. Pian pangjar, cara sembahyang pian kenapa kada mau menerima cara sembahyang lain? Bukan kada mau menerima, menghormati perbedaan, bukan kada mau menerima. Kenapa pian kada mau sembahyang cara mereka? Kita guru kita melajarin kayak itu biar kada, tapi kada salah. Orang itu kada salah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, subuh ini kita akan menyampaikan 3 macam. 1, syarat sujud. 2, sembahyang yang berbeda niat, berbeda rakaat. 3, bagaimana batas minimal orang yang masbuk ikut rukuknya imam, yang dapat dan yang tidak dapat rakaat ketika itu. Yang pertama, sujud. Sujud, kita membicarakan rukun sembahyang itu kan ada 13. Di antaranya sujud. Nah, sujud ini ada syaratnya sampai 9 syarat sujud itu. 1, dia sujud harus meletakkan berat kepala. Jadi berat kepala itu diletakkan. Nah, minta ampun, maaf, minjam. Nah, ini andai kata di lantai ini, lalu kita letakkan berat kepala kita. Ini kada pesok, nah diletakkan gitu, menyentuh lantai juga, tapi tidak diletakkan berat kepala, kada sah itu. Jadi berat kepala diletakkan, nah dilepas kayak itu aja. Andai kata kapas ini, nah ini kapas, ya pesok kayak itu. Nah itu artinya kita sujudnya memenuhi persyaratan. Jangan ditahan, atau ditekan sekalian. Ditekan sahaja, cuma menyakiti diri. Orang 30 tahun sembahyang, kada ada tanda di sini. Ini hanya 3 hari betanda sudah hilang di sini. Nah, kenapa dia 3 hari betanda? Karena ujar gurunya itu tandanya simahum fi wujuhim min asari sujud. Tanda di wajah mereka itu bakas sujud yang bercatik itu. Di dalam tafsir Mu'tabarah bukan dimaksud tanda itu yang ini. Tanda diantaranya adalah tanda orang sembahyang itu, tanda kelihatan muhanya bakas beribadah semalaman. Itu tanda. Jadi meletakkan berat kepala. Kemudian ini kada tertutup, dibuka maksuf. Kalau bebinin maksufah. Nah kemudian minjam Pak Haji Muin. Sehat aja masih Pak Haji Muin lah. Dan lakas bebini. Nak nambah bini lagi kah?
Ditempeleng ayun bener ay. Nambah bini lagi. Nah, untuk bebinian atau perempuan, untuk bebinian atau perempuan, nah ini mukena, jilbab, mukena. Bebinian itu kan auratnya seluruh tubuh kecuali telapak tangan. Ya. Bebinian auratnya seluruh tubuh kecuali telapak tangan, belakang tangan, dan muha. Nah, muha ini yang rancak salah paham. Yang ngarannya muha itu batas tumbuhnya rambut. Tumbuhnya rambut mulai sini ke sini. Nah, mulai sini ke sini. Itu lebarnya dari nih apa? Telinga nih, bijian telinga sini sampai ke sini. Jadi berkeliling di sini. Berarti di bawah dagu, bukan di bawah bulu di sini. Jadi memasangnya itu, mengikatnya itu di apa? Di sini, bukan di sini. Karena ini aurat. Ini aurat, jadi ditutup di sini. Nah, ibu-ibu paham bola di sini maknanya. Nah, di sini bukan di gulu, bukan di gulu, di bawah dagu. Ulun agak ngalih bepandir, gigi palsu ulun pecah. Nah, pecah. Din lah kena ingati. Habis subuh kita baiki. Gigi palsu pecah. Ngalih bekucup namun gigi palsu pecah tuh kalau pindah tetaguk gigi. Nah bola. Nah itu perlu diperhatikan. Kenapa jar? Buktinya di sinetron tuh rata-rata bebiniannya nah. Di sini mandak. Nah. Pinai aja menghadap padahal terbuka auratnya. Nah jadi itu. Kemudian ketika sujud wala yasjudu bisya'in yataharraku biharakatihi, tidak boleh sujud di sesuatu yang ikut bergerak dengan pergerakan badannya. Nah ini kan umpat bergerak. Nah ikut bergerak. Lalu sidin sujud, gugur di sini, sujud sini, kada boleh itu. Kada boleh sujud di sesuatu yang ikut bergerak. Kalau di fikih dicontohkan misalnya jar, itu Bahari nya mencontohkan. Misalnya tasujuti ujung tangan baju, sebab baju orang Bahari kan lebar kayak itu. Nah kalau ibu-ibu tasujuti, mas pian di belakang sini, nah pian pas di belakang sini. Nah ya. Nah, pas ibu-ibu lihat di sini. Ini bukan maksud lanji buai, supaya pian melihati di sini bujur-bujur. Kena jar melihati ibu situ. Nah, lihat ibu. Jangan sujud di. Nah, ibu-ibu jangan sujud di mukena. Tapi mun ibu-ibu baitur rahim sudah terpelajar mulai bahari. Ini perlu juga disampaikan dengan ibu-ibu yang lain. Nah, jangan sujud di sini. Itu sama hukumnya menutupi. Kalau sujud di sini, nah ini makruh karena hidungnya masih terbuka. Hidung sunat, ini wajib. Nah, jadi yang bagus tuh, nah sujudnya yang kayak itu. Nah. Jadi dahi dan hidung kena lantai. Itu jangan sujud di sini.
Kemudian, nah yang penting juga anu benar jar, ketat benar, asal sujud pang silahkan, ini kada apa-apa. Allah Ta'ala ada aja manfaatnya, biar sembahyang kada beilmu tuh asalnya tulak ke masjid, ada aja manfaatnya. Cuma yang kita bicarakan ini fikih yang idealnya, supaya ibadah sembahyang kita secara johirnya ada pahalanya, ada bobotnya secara johirnya, belum lagi batinnya yang ikhlas, yang qadariyah, lain lagi tuh yang husuknya, belum lagi. Nah ini yang johirnya aja. Nah sujud harus 7 anggota kena lantai, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 jari-jari batis, 6 tambah dahi 7. Tadi dahi sudah dijelaskan. Nah waktu sujud nangka ini sah ini. Nah sujud nangka ini sah, cuma sunat tangannya diangkat, ini sah juga. Terus ini sah juga kayak ini, nah sah juga. Nah tapi ini sah kayak ini karena masih ada tinggi ini, tapi kalau sudah rata benar kayak ini, nah itu iya, cuma jangan terlalu panjang, pendek-pendek aja sebab mengganggu orang di muka. Nah jadi kayak itu. Nah jadi ini diangkat. Nah terus mengenakan perut jari. Perut jari itu, nah ini ujung jari namanya. Kalau begini mengenakan perut jari, minimal ibu jarinya, maksimal seluruhnya. Kalau sudah ada di antara ini ibu jari plus yang lain-lain, itu sudah dianggap masuk di dalam persyaratan sujud. Nah kayak ini mulai fikih guru Utsman Ibrahim Bahari sampai Habib Ali Air Putih. Nah Habib Ali bin Abdullah Bahasim Air Putih. Nah kayak itu tuh ini. Terus jarak antara kaki bolehlah kayak ini, boleh juga, cuma dipikih kalau laki-laki disuruh kayak ini, babinian disuruh tetap rapat. Nah laki-laki kayak ini, dan ini di belakangnya batis dilipat kayak ini, atau perut jarinya kena, kada boleh ujungnya, kada boleh belakangnya, dan kada boleh baangkat kayak ini, nang kayak ini. Nah kayak ini. Dan memindah anggota 7 itu dimulai kepala dulu diangkat. Nah angkat hanya batis diubah, guru Utsman juga Bahari melajari. Nah kepala dulu diangkat pelan, ini gerakan lambat lah. Nah kepala dulu, anyar batis diubah. Kalau cepat santai aja sudah. Nah kepala dulu diubah, anyar batis. Jangan ujar Abah Mahlan mau ulah batis tunggu aja. Batis tunggu tuh kayak itu hendak tasahud akhir. Nah imam lawas banar diandaknya berdulu kayak ini. Nah anyar ujar kawal, kenapa kayak itu jar? Siap-siap jar, siap-siap. Jadi kepala dulu diubah. Nah kepala dulu diangkat, hanyar batis diubah. Nah, itu beberapa yang penting-penting di masalah sujud. Selesai. Satu sudah. Yang kedua, masalah bisa kena sambil disiapkan, ditanyakan, insya Allah pasti dijawab. Kalau bisa, amun kada bisa, boleh kena yang bisa aja. Nah ada istilah berbeda niat, berbeda rakaat, berbeda jenis sholat, berbeda niat. Misalnya
Sidin ini niat sembahyang sunat zuhur. Yang sidin nih, kita hanyar datang. Sidin sunat ba'diyah zuhur. Kira kita inya sembahyang zuhur, umpatnya kita awan orang sembahyang sunat. Allahu Akbar. Sekali 2 rakaat salam sidin. Kayak apa? Sahkah ikut? Pertanyaannya, sahkah mengikuti orang yang sedang sholat sunat sementara kita sholat wajib? Sahkah? Sah. Sah. Sah sholatnya. Satu contoh. Yang kedua, orang ini di zuhur sembahyang subuh. Maka apa jar? Zuhur sembahyang subuh, sidin kasiangan belum sembahyang subuh. Habis sembahyang zuhur, sidin mengkodok sholat subuh. Nah ini berbeda, bilangan rakaatnya berbeda. Yang seikung zuhur, berbeda juga anu jenis sholatnya. Yang seikung zuhur makmum, yang seikung subuh sembahyang sunat, sembahyang subuh kodoan. Jadi yang sembahyang subuh kodoan ini sudah tuntung sembahyang zuhur berjamaah. Selesai bersalaman, selesai sembahyang sidin mengkodok zuhur. Datang orang belakangan, dikira sembahyang zuhur, umpat sidin dengan orang yang sembahyang subuh sunat, mengkodok subuh. Datang yang belakangan ikut sembahyang zuhur, dikira subuhnya nih zuhur. Sekalinya di rakaat kedua kunut di waktu zuhur, ini kodok. Lalu yang di belakang nih bekunut, maka sembahyang zuhur, akhirnya ikut orang yang sedang sembahyang sunat, sembahyang subuh mengkodok. Nah sudah dua rakaat kan tasyahud akhir kita ikut, jadi salam tambah 2 rakaat, sah juga itu, sah berbeda rakaat. Manfaat kenapa di dalam kitab disebutkan sah selama sholatnya satu nazom, selama sholatnya gerakannya sama sekalipun rakaat dan jenis sholat berbeda, selama gerakannya sama. Kalau yang diikuti misalnya kita ikut Allahu Akbar, sekalinya orangnya Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar, oh berarti sembahyang jenazah belepas kita berbeda, itu berbeda gerakan. Atau orangnya sedang sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, itu kan rukuknya 2. Nah itu kada sah mengikuti itu. Kalau satu organisasi, satu nazom, ya, walaupun berbeda rakaat, berbeda niatnya, tetapi satu organisasi, cara sembahyangnya sama, maka itu sah. Kenapa saya sampaikan ini? Ini gunanya kemana sidin tuh? Behera kalau sidin bulik. Ini gunanya gunanya disampaikan ini kalau kita misalnya berombongan ziarah atau umroh, ya, sembahyang misalnya sembahyang jamak takdim, sembahyang di waktu zuhur 2 rakaat, ajan qomat untuk zuhur 2 rakaat, salam berdiri lagi, qomat untuk asar 2 rakaat. Waktu sembahyang zuhur 2 rakaat kita sakit parut atau bekamih, tentu kan orang kada kau nunggu kita, orang banyak. Lalu begitu kita datang selesai bekamih, orang sudah salam, salam sholat zuhur 2 rakaat. Ini kan qomat lagi, naik sholat asar
2 rakaat jamak takdim. Yang datang tadi kayak apa? Mau ikut niat asar, sengaja aku sembahyang asar karena imam tadi, sengaja aku sembahyang asar 2 rakaat jamak takdim ya, mengikut imam. Bisalah kayak itu? Kada bisa si makmum tadi, karena ini jamak takdim, harus zuhur berdahulu. Ya kalau harus zuhur berdahulu. Kalau yang ini kan si imam dengan jamaah lain sudah zuhurnya berdahulu. Yang hanyar datang ini hendak ikut tetap berjamaah di situ. Sementara jamaah orang ini sembahyang asar, jamak takdim, inya harus wajib sembahyang zuhur dulu karena dia mau menjamak juga. Hendak sembahyang asar, umpat inya menjamak takdim itu asar kada boleh berdahulu, harus zuhur. Kalau jamak takhir boleh asar berdahulu atau zuhur berdahulu. Tapi kalau jamak takdim zuhur berdahulu. Jadi kayak apa? Ikut aja dengan imam niat sembahyang zuhur. Nah itu maksud ulun tadi, artinya berbeda niat. Karena ente harus sembahyang zuhur berdahulu. Jadi imam dan jamaah itu niatnya asar, inya niat zuhur. Selesai salam 2 rakaat, naik laginya sorangan sembahyang asar, namanya jamak takdim. Nah kayak itu gunanya, diantaranya kalau kita mengetahui bahwa berbeda rakaat, berbeda sholat sah selama sholatnya satu organisasi. 2 sudah. Yang ketiga penting juga ini. Di dalam sholat ada istilah muafik, ada juga istilah masbuk. Muafik itu sesuai, ikut dari awal dengan imam takbir juanya pas ada di belakang. Masbuk, arti masbuk didahului orang, atau dengan kata lain tak tinggal sembahyangnya. Nah orang masbuk ini batas dapat rakaat itu ketika dia bisa ruku bersama imam dan ada tumak ninahnya. Ruku bersama imam ada tumak ninahnya, maka dia dianggap dapat rakaat itu sekalipun dia sama sekali tidak membaca Fatihah, sama sekali tidak membaca Fatihah. Contohnya, ulun biasa mencari contoh yang Razak sini Jak, minta tolong Jak, sini Jak, ikam muka sini Jak, supaya dilihat buahnya Jak. Nah ikam jadi imam, ruku sudah ikam, ulun hanyar datang, Allahu Akbar, ulun langsung ruku, jangan baca apa-apa tuh, Allahu Akbar langsung ruku sempat satu napas dengan ini, sempat satu napas, kada sempat berbacaan misalnya, tapi sempat satu napas atau sekadar membaca subhanallah, sempat bertahan. Nah Allahu Akbar naik. Nah ini ulun dapat rakaat ini, kada perlu menambah rakaat karena ulun sempat bersama imam ruku. Ada yang sempat ruku bersama imam tapi tidak ada tumak ninahnya, ini kada dapat. Nih yang kada dapat, silahkan ruku. Ujarku naik langsung lah. Nah nih Allahu Akbar. Nah ulun turun, sempat ruku bersama imam tapi ini kada dapat rakaat, wajib menambah. Allah naik. Nah ini kada dapat, itu masih tipis benar. Coba yang sempat, nah lah naik. Nah ini kada dapat, apalagi ini ya kada dapat juga, tunduk lagi sambil anggap ini olahraga. Nah lah Allah, aku tuh ulun turun ikam naik, ini maginnya kada dapat, jadi ini menambah rakaat. Jadi batasnya adalah sempat membaca
atau sempat satu napas bersama imam, sempat tumak ninah bersama imam. Ini yang dapat. Silakan rukuk. Allahu Akbar. Naik. Nah itu dapat. Apalagi sempat coba sujud. Allahu Akbar. Ulun sempat masuk Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sempat baca itu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Naik. Nyata benar dapat. Membaca subhanallah aja sempat dapat, apalagi sampai 3 kali. Nah itu contoh ruku. Karena banyak salah paham bahwa asal sempat ruku aja bersama imam dapat. Kada, ada syaratnya, ada tumak ninahnya. Makasih. Sekian. Yang lain silahkan buka pertanyaan. Masih ada waktu kita 10 menit. Ibu-ibu, ayo bu. Nah, tuan nih. Deng. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, apakah boleh kita menolak orang yang itu? Ya. Kita sholat muntarik, ya. Terus ada orang bahu, terus boleh nggak kita tolak? Karena saya pernah, saya bahu, terus dia turunkan tangannya sebentar. Ya. Saya tidak pernah melihat, tapi saya hanya berpikir, ini pasti saya ditolak. Jadi saya tidak. Nah, apakah boleh Menolak makmum. Ya. Terus yang kedua, saya pernah sholat di Bogor, di Bogor. Saya masuk ke masjid itu sudah hampir tidak ada orang, ada 3 orang aja. Ada orang lagi iktikaf di masjid, saya masuk langsung dia datang, Bapak mau sholat duhur? Betul. Nah, kita sama-sama. Jadi saya tanya, Bapak sudah sholat duhur? Sudah. Loh, waktunya nggak apa-apa. Nah, begitu saya salam, selesai, dia salam, ada lagi orang masuk masjid ditawarin lagi, Bapak mau sholat pagi? Iya, kita sama-sama. Itu saya lihat terjadi hanya orang datang sholat, dia menangis sholat. Maka itu gimana? Ada keutamaannya atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi apa? Menolak. Menolak. Menolak orang sembahyang. Orang datang kita tolak. Anu apa? Ini orang ini sembahyang. Begitu kita datang ditolaknya kayak ini. Injak buritnya. Injak sampai tekipai. Itu jawaban mulu-ulu. Artinya dia tolak atau tidak itu otomatis kita sudah jadi makmum. Ya. Kalau kada mau menolak-nolak orang, kada usah sembahyang di masjid. Ya kan? Karena kalau si imam tanpa niat pun jamaah itu tersambung. Si makmum sekalipun tidak dicolek, kada dianuka ini asal berniat aku ikut imam jadi. Tapi kan ada mencolek itu ada baiknya juga untuk sekedar mengingatkan, oh ini penumpang baru di belakang ikam. Artinya kalau ikam laju sesuaikan dengan penumpang supaya nya tahu juga. Nah, tetapi persoalan menyambung jamaah itu tidak wajib si imam berniat jadi imam kecuali sembahyang Jumat. Maka begitu makmum sudah ikut, sudah sah bermakmum sekalipun dia tolak seperti ini. Tetapi barangkali dia merasa menolak, kemungkinan yang bersangkutan mungkin sedang sholat sunnah. Ini dianggapnya sholat wajib, lalu ditolaknya. Kenapa? Inya kada tahu hukum yang kita jelaskan tadi. Itu satu kemungkinan itu. Yang kedua, kemungkinan imam ini dia sudah belajar tentang ini kemungkinan di dalam istilah fikih namanya muhtamil. Kemungkinan si imam ini paham tentang bahwa kalau jadi imam kada sah kalau imamnya Fatihahnya salah-salah.
sementara imam makmumnya bujur, kasihan inya, lalu ditolaknya kayak ini. Seperti itu, kemungkinan itu. Walaupun kemudian di kaul yang doib, umpati aja walaupun Fatihahnya salah-salah, asal jangan terbalik-balik, itu aja. Itu kayak itu ada pendapat kayak itu. Nah, jadi kemungkinan itu ya menolak, tetapi tidak disuruh kita menolak. Biarnya umpat sudah di belakang, terhubung aja sudah, ikut, gak usah mau urusi si makmum di belakang dengan menolak seperti ini. Nah, biar aja terhubung sudah jamaah itu, malah syukur. Nah, kemudian ada orang biasa menawarkan diri ya untuk menggani berjamaah. Itu sudah dilakukan di masa Nabi. Kemungkinan orang ini, daripada aku guring kada kau guring, daripada aku hanya iktikaf di masjid, aku hendak dapat pahala 27. Otomatis orang yang datang seorangan itu, kalau nya sembahyang seorangan, sembahyang zuhur misalnya sendirian, sembahyang zuhur sendirian, dikalikan 27 kali. Ya, sembahyang zuhurnya salam naik lagi zuhur, salam naik lagi sampai 27 kali. Inya sembahyang seorangan 27 kali, dibanding berdua atau berjamaah di masjid, lebih bagus sembahyang yang sekali berjamaah itu. Bayangkan ini kan 27 kali 4 berapa? 108 rakaat. Dengan sembahyang sekali aja berjamaah, lebih bagus yang sekali berjamaah itu. Nah, itu gunanya berjamaah, efisien tenaga, efisien waktu, pahalanya singganalan. Nah, bukan kemungkinan, pasti yang menawarkan diri tadi ingin mendapatkan pahala sebanyak itu. Apakah benar tindakan itu? Bujur berapa kali pun kita sembahyang, untuk sembahyang yang pertama hukumnya sunnah wajib, sembahyang yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu hukumnya sunnah, tetap sunnah hukumnya, tapi pahalanya tetap dapat pahala wajib. Niatnya tetap niat sholat wajib, menggani orang sembahyang. Kesimpulannya, menemani orang sholat ganal pahalanya. Saya pernah sholat berapa kali, begitu hendak sholat terlambat. Iya, itu tuh pang macam-macam penyakit. Begitu orang ajan, seitu jua hendak behera tuntung behera, orang sudah tuntungan, ulun hendak sembahyang seorangan. Bayang, begitu anak sembahyang, ulun jar, umpat jar, sudah kekam sembahyang, sudah jar, ulun gani pian jar, gani selesai salam, ulun bari 50 ribunya. Majar banyaknya, ujarku, daripada aku sembahyang 27 kali, baik bari kam 50 ribu 27 kali. Kalau dibari deng naja 500 ribu kan 10 kali bari. Yang ketiga tadi apa? Yang dua aja kah? Ibu-ibu? Ada yang hapunnya ibu-ibu. Yang lain betakun ini, diam itu emas, bepandir itu perak atau besi betagar bepandir. Tetapi di dalam ilmu ngomong itu emas. Ini emas kalau bepandir, emas. Cuma kada boleh dipaksa-paksa juga si jamaah atau murid, kada boleh dipaksa betakun, hanya ditawari. Artinya betakun itu as-su'alu nisful ilmi. Betakun itu separuh ilmu. Suruh betakun, kada ada yang hakun, dipaksanya akhirnya karena dipaksa. Kenapa kamu kalau mau betakun? Kada wani guru aja kalau pina salah. Akhirnya dipaksa guru, ayo betakun apa aja kam, daripada kadada. Akhirnya betakun naiknya ulun 4 betakun guru aja.
Apa ujar guru? Ulun 4 betakun mengenai gigi. Mengenai gigi. Ya, gigi pian itu yang sebiji satu-satunya di muka itu berapa tahun sudah guru? Nah itu aja ditakuninya. Lah kas jarak memaksa orang betakun. Iya, memaksa orang betakun. Atau betakun. Jadi pertanyaan itu disesuaikan juga dengan kemampuan seorang guru jar. 4 betakun. Kalau di bulan itu sembahyang fardu kita, neng kayak apa caranya menghadap kiblat? Kiblatnya kemana di bulan? Kalau di bumi kan menghadap Ka'bah. Di bulan neng kayak apa cara sembahyangnya menghadap kiblat? Guru ini ujar guru, gawian ikam apa? Gawian ulun guru ajar memelihara itik. Oh ya. Nah, kena ikam datang lagi. Kena aja ku jawab. Ikam kumpulkan duit banyak-banyak. Pelihara itik banyak-banyak. Kena kalau sudah terkumpul duit ikam banyak, siap naik ke bulan, anak naik ke bulan, hanyar ku jawab pertanyaannya. Tukang itik betakun cara sembahyang di bulan. Yang betakun cara sembahyang di bulan tuh astronot yang siap hendak naik di situ. Seorang gawian meitik, tunggu aja dulu ujar guru sampai itik ikam banyak, hanyar ikam sampai berduit, hanyar kalau siap naik. Adakah yang lain? Ya, itu dulu. Ya. Bolehkah kita sholat sendiri dan menjadi imam? Nah, tadi ada malaikat. Bolehkah kita sholat sendiri? Makmumnya malaikat. Ya, iyalah. Makmumnya malaikat. Apakah dapat pahala kayak itu kala? Ya. Nah kalau ini kan masuk aja anunya, artinya bertanya, bolehkah kita sembahyang berniat jadi imam tapi makmumnya malaikat? Boleh, ikam dapat, cuma kada dapat pahala 27. Jadi yang dimaksud 27 ini dengan manusia lah. Kalau ikam betakun, bolehkah kita itu kan malaikat atau jin? Bolehkah kita jadi imam makmumnya jin? Kada termasuk yang 27. Karena jin ada di mana-mana. Ini kan manusia, makmum lah. Kalau betakun ikam, bolehkah kita kawin dengan jin? Sahkah? Sahkah nikah dengan jin? Sah kalau kawin dengan jin, sah nikahnya. Cuma ikam ngalihakannya benar, peraya. Ya silakan Pak Haji. Iya. Iya. Ada orang sebagian orang bukan jenazah. Iya. Jadi kalau sholat jenazah di kuburan, nah ini kita bersandal, kalau itu hati-hati aja Pang. Artinya ihtiyat, ini sandal kita pegang. Tapi kalau sembahyang di kuburan, sandalnya dibuka lah, sandal dibuka hanya diinjak di atasnya. Jadi sandal itu berfungsi sebagai tikarnya. Kalau dipakai sandalnya Pang, kada apa-apa juga, asal diyakinkan kada ada tahi atau najis di bawahnya. Kalau ada najis di bawahnya, kita injak sandal itu, hanya kita sembahyang di atas kuburan. Boleh sembahyang jenazah di atas kuburan kayak biasa, sudah. Jadi boleh sembahyang. Cuma sandalnya kalau bisa diinjak sandalnya itu, supaya menjaga kebersihan kita. Kalau pakai sepatu, mau kada mau, kada kawa diinjak sepatunya rusak, ya kan? Nah cari aja, apakah koran kah? Nah ya, bayang boleh.
boleh menyembahyangkan apa sembahyang jenazah di atas kuburan, boleh itu. Dulu di Gang Mastur ini, nah berapa tahun yang lalu tuh di Gang Mastur ada yang meninggal, menunggu keluarganya di Gang Mastur. Parak anu sudah tuh, parak maghrib belum, asar sudah lewat, keluarganya belum datang. Kayak apa ini Jar? Anu dari ujung pandangnya datang Jar. Kayak apa ini Jar? Dikuburkan sudah. Ujulun tunggu aja sampai maghrib. Maghrib pun saya bersedia. Kesianinya dari sana jauh-jauh, pas datang sudah dikuburakan. Pas bujur juga habis asar datangnya, habis asar datang keluarganya tadi. Nah aman kalau jangan, artinya jenazah tadi dikuburkan itu kalau ada yang ditunggu aja kada apa-apa juga kan, daripada eksesnya kada baik, karena kesiannya anak didatangi, mana ongkos mana apa datang sudah dikuburakan, kecuali jenazahnya meninggalnya sudah kemarin sore, ketemu sore lagi, mau kada mau itu segera dikuburkan karena pertimbangan syariat. Ada juga jenazahnya segera dikuburkan, lakinya berpesan jangan dikuburkan sebelum aku datang. Sekalinya bubuhannya jauh benar menghadangi parak maghrib, kalau kada terjadi pertumpahan darah. Jadi ada yang wani kuburkan aja Jar, karena aku bertanggung jawab, daripada kasihan jenazah baunya sudah baunya sudah tercium. Akhirnya dikuburkan. Takutannya bubannya begitu selesai dikuburkan datang lakinya, hamuk lakinya itu. Maka sudah aku pesani jangan dikuburkan sebelum aku datang. Bongkar sekarang juga, bongkar, kada ada yang waninya membongkar bubuannya. Sekali bongkar, taruh jenazahnya di atas kubur situ, taruh. Kira mengambil intan kah, apakah barang di dalam situ, kajian, kayak itu aja. Ini jenazahnya, nah jenazahnya taruh aja. Nah jenazah sudah kayak itu sudah, kuburkan lagi, kuburkan. Ujar bubunya itu aja lah, iya itu aja. Aku waktu biniku nih hidup, aku setengah mati hendak bebini, inya bepandir, langkahi dulu jenazahku sebelum ikam kawin. Nah ini ajarnya, mulai hidup aku hendak kawin, ngali banar biniku nih bepandir, langkahi dulu jenazahku, kalau hendak kawin, nah jadi ku langkahi ya. Nah boleh sudah aku kawin. Nih bungul banar. Kisah aja itulah. Saya kira ini dulu lah. Lewat sudah tuh. Jadi kita bergantian lah, bergantian. Tapi kalau bisa jangan Sabtu aja. Tapi kan ini memulai, karena banyak kan kita berdayakan pemuda-pemudanya. Ikam tugaslah di subuh Senin atau subuh apa untuk mengelola majelis di situ. Ya, masalah duitnya, masalah amplop gasan ini kan amplop nih. Masalah amplopnya jangan khawatir, ini masjid Allah Ta'ala, membantu insya Allah ada aja. Kalau ulun ikhlas aja asal diundang, karena ini masjid ulun tinggal di sini, ulun di muka situ, kalau lahir di Gang Bakti, jadi ini masjid ulun. Walaupun ulun sumpah demi Allah, biar pian kada amplopi ulun kada bakalan sarik, kada jadi masalah. Cuma amplop hari ini yang sudah dilem jangan dikembalikan, harus diunjuk. Masa diambil lagi nyata sudah hendak dibariakan, diambil lagi, terlalu benar. Sumpahi benar. Sudah amplopnya sudah dilem. Kalau kayak itu Jar disimpannya aja lagi, jangan. Astagfirullahaladzim, minta maaf. Ya itu aja, minta ampun maaf, minta ridho, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Apa?
Orang di kuburan. Ya, sambil bagi nasi. Orang di kuburan itu azan kada usah dipertentangkan. Di mazhab Syafi'i aja azan itu kada sunnah. Ada menyatakan azan itu secara mutlak azan di kubur. Azanakan aja. Ada yang berpendapat mesti bertepatan dengan orang azan di masjid, azan juanya di situ hanya dimasukkan. Azannya sekali jua, sekali aja. Ada pendapat ulama azan aja jangan qomat karena kita ada bersembahyang. Ada berpendapat pakai qomat. Kesimpulannya azan di kubur tidak wajib dan dalilnya menyuruh azan di kubur tidak ada. Cuma orang mengkias di hadis tentang kalau orang lahir diazanakan, demikian juga kalau inya meninggal azannya sekali aja. Azan bebinian lelakian sama aja azan. Terima kasihlah nih Bu Wanding Naja dengan Pak Ridwan Tasa, ya kan orang sibuk mau aja sidin akan di majelis taklim. Mudah-mudahan jadi contoh bagi pejabat yang lain, ya pemuka-pemuka lain. Itu kan nyaman orang. Allah Ta'ala ketujuh, Allah Ta'ala ketujuh. Ini kan merasa tinggi ke bawah. Orang hakun menuntut ilmu itu kan orangnya merendah. Nah alhamdulillah ya kalau nih berdua nih orangnya rendah hati berdua. Nah ya kalau ada duit halus kah? Anu Pak itu. Astagfirullah. Ya mudahan kita mencontoh yang baik-baik aja ya kalau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ayyuhan nasta'in. Shiratal